hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, itu doang. Ini cuma Ya, gitu doang. Ya, jadi betulkah Syekh Albani itu hanya gitu doang? semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Ya, sudah bisa. Ya, tapi belum tentu mampu. Ya, bisa belum tentu mampu. Ya. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita. Ya, mantap. Jadi ditunggu karyanya, ya, yang bisa dilakukan dengan merem itu. Ya. Takhrij hadis mudah, takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Ya, berkenaan dengan takhrij hadis ya, perlu diketahui bahwasanya takhrij ini atau penelitian hadis itu adalah pekerjaan tatawu'iyah. Tatawu'iyah itu artinya sukarela. Sukarela. Agama ini tegak dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal sukarela. Ya, apakah pernah Imam Ghazali diminta untuk menulis? Ya, apakah pernah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya diminta untuk dituntut ya untuk memberikan syarah Bukhari? Ya, Imam Nawawi terhadap Sahih Muslimnya dengan karya-karyanya. Ya, semuanya tatawu'iyah, termasuk Syekh Al-Albani, Nasruddin Al-Albani juga tatawu'iyah. Ya, jadi ketika sanggup kerjakan, maka akan terlihat nanti siapa yang ya dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Ya, orang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Ya, tapi orang-orang yang berilmu, ya, yang Allah berikan taufik kepada dia, maka akan melejit. Akan melejit. Ya, jadi tidak ada masalah hak atau tidak hak, ya, pantas tidak pantas, mampu atau tidak mampu, itu saja. Ya. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Ya, sudah ada ulama terdahulu yang mentakhrij hadis. Ya, tapi apakah semua sudah? Kita tahu dari kitab Sita, kutub Sita. Kita tidak bicara yang lain lagi, kita bicara Imam Ahmad, ya, Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Yang 4 saja, yang 4. Ya. Apakah sudah seluruhnya? Ya. Apakah semua itu 4 hadis, 4 ashabus sunan ini ya disebut kitab Sihah? Enggak. Ya. Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi tidak disebut kitab kutubus sihah, kitab sahih. Kenapa? Karena di sana dalamnya ada hadis-hadis yang riwayatnya di bawah ya dari apa? Dari kategori sahih. Ya, seperti Abu Dawud. Abu Dawud menyebutkan dalam risalahnya ila ahli Makkah, ya, ketika ditanya oleh ahli Makkah, ditanya, ya, wahai ya Abu Dawud, ya, hadis yang kamu kumpulkan ini seperti apa statusnya? Dijelaskan oleh beliau. Bahwa beliau katakan, saya mencantumkan hadis-hadis yang selama hadis itu tidak sampai derajat ya derajat mardud itu masuk pada maudhu, palsu dan segala macamnya. Artinya perlu dijelaskan. Ya, begitu. Dan itu juhud yang besar, kerja besar, ya, dan masih banyak yang mau dikerjakan, masih banyak ruang yang bisa dikerjakan. Ya, pertanyaannya mampu atau tidak mampu. Ya, berkenaan ada terjadi satu kesalahan, dua kesalahan, ya, bagi sebagai seorang peneliti ya sesuatu yang wajar. Ya, dan itu dimaklumi. Sesuatu yang wajar dan itu dimaklumi. Ya. Jadi meneliti sekarang ya, kemudian menghukumi, kemudian pada kemudian hari Allah memberikan taufik mendapatkan yang lain. Ya. Dan itulah luar biasanya orang yang meneliti. Ya. Dia dinamis. Ya, dan itu tidak tercela, ya. Yang mencela hanya orang-orang yang punya hikd, punya masalah dalam hatinya. Baik, kita lanjut. Dan kita tidak menuduh siapa-siapa, ya.
dan penilaian seorang itu ialah far min tasawwurihi. Ya, orang menilai itu karena gambaran dari ya, hasil dari gambaran yang dia punya. Ya, kalau sempat membaca kitab-kitab Syekh Al-Albani atau hadir di majelisnya, jangan sampai hadir lah. Kalau sekarang kan tidak bisa lagi bicara hadir. Dengarkan saja rekaman-rekaman Syekh Al-Albani. Ya. Kalau bisa bahasa Arab, dengarkan ya kajian-kajiannya, bagaimanapun dengan ilmu. Ya. Baik. Jadi ini mungkin bentuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika ingin meninggikan seseorang itu, dimunculkan ya sebab-sebab ya yang menjadikan orang itu dinaikkan namanya. Dan kita lihat Masya Allah belakangan ini nama Syekh Albani kembali naik. Orang yang tidak kenal Syekh Albani jadi ya terkejut-kejut. Ya, siapa orang ini? Kenapa dibicarakan? Ya. Subhanallah. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij, kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darus Sunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Ya, tidak ada salahnya mengkomparasi. Ya, kalau kitab tadi yang ditunjukkan itu kira-kira 2 kali inilah ya. Ini 200 halaman. Ya, itu berarti kita 400 halaman. Ya. Dibuktikan saja oleh si Uda. Satu hadis bisa 400 halaman. Ya, dan itu bisa dengan merem. Ya, dibuktikan. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Atau itu dari satu ma'had, satu lembaga pendidikan kan. Bisa dicontoh, dimunculkan saja karya-karya yang sudah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ya, yang mudah-mudahan Ustadz Kiai yang mendirikan lembaga tersebut tidak terganggu dengan hal ini. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, itu doang. Ini cuma ya gitu doang. Ya, jadi betulkah Syekh Albani itu hanya gitu doang? Ya, kita coba balik lagi ke mukadimahnya Syekh Albani. Ya. Jadi kadang-kadang cuma ditulis begini saja, kemudian ada sedikit gitu doang. Ya, kita tahu Syekh Albani ini adalah seorang yang meneliti dan beliau punya style sendiri, punya style. Orang yang tahu style gaya tulisannya ketika membaca, ya. Ini katanya disesuaikan oleh Syekh Albani akan tahu, atau diapakan Syekh Albani akan tahu, ya, seperti apa gayanya. Ya, orang yang tahu stylenya akan mengatakan, oh ini bukan pernyataan Syekh Albani. Ya, ada beberapa kitab yang dinisbatkan kepada Syekh Albani, ternyata itu bukan Syekh Albani. Ya, itu hanya nukilan-nukilan yang diambil dari Syekh Albani, bukan Syekh Albaninya sendiri yang memberikan takhrij atau tahqiq. Ya. Bagaimana metodologi atau cara Syekh Albani memberikan penilaian terhadap hadis? Kita lihat ya, kita balik lagi ke kitab Maktabus Syamilah atau Maktabatus Syamilah. Ya, kita kembali lagi ke kitab Irwaul Ghalil. Ya, kitab Irwaul Ghalil adalah kitab takhrijnya Syekh Albani terhadap kitab Manaris Sabil atau Manarus Sabil. Ya, ini kitab mazhab Hambali, ya, Dhayyan, dan ini mukadimahnya. Kita ngambil faedah dari mukadimahnya saja dulu. Ya. Tadi kita di halaman 11, kita sekarang naik ke atas di halaman 7. Ya, naik ke atas ya. Di sini dikatakan ini. Ya. Ini halaman 7 ya. Kita masuk halaman 8, tapi enggak apa-apa. Sebetulnya alinea dari awal, dari amma ba'du fahada kitabuna ya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Yang ini ya. Saya bukan mau baca ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana cara beliau menjelaskan tentang hadis, memaparkan atau paparan beliau. Saya ambil dari titik saja di sini ya. Wa qad kuntu faragtu min takhriji mundu akthar min khamsata
min 15 aman. Sungguhnya saya telah faraqtu min takhriji. Artinya beliau sudah mengkontribusikan berkenaan dengan takhrij hadis ini lebih dari 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi ini bukan cuma rajin. Ya, jadi betul-betul memang seperti definisi yang disebutkan oleh Syekh Khudair yang menyebutkan atau sahib syarah tadi itu yang menyebutkan bahwa man istaghala bi haditsin nabawi, yang menyibukkan diri dengan hadis nabi itu adalah al-muhaddits ya. Taib. Walidzalika jarraitu 'ala al-ihalati 'alaihi fi takhrij ba'd al-ahadits fi katsir min al-mu'allafati matbu'uha. Di sini tekan ya, saya tunjukkan ini. Walidzalika jarraitu 'ala al-ihalati 'alaihi fi takhrij ba'd al-ahadits fi katsirin min muallafati al-matbu'ah minha wal makhtutah. Karenanya lidzalika jarraitu, saya membiasakan al-ihalah alai fi takhrij, senantiasa mengkhususkan atau memberikan catatan khusus fi takhrij ba'dil ahadits, berkenaan dengan takhrij hadis yang ada dalam kitab itu, fi katsir min mu'allafati, pada kebanyakan mu'allafat, tulisan-tulisan saya, matbu'ah yang tercetak maupun yang masih maktut, yang masih tulisan. Kita tahu tadi sudah saya singgung bahwa tulisan beliau tidak semuanya sudah dicetak, masih ada yang masih bentuknya maktut, masih tulisan tangan. Sawa'un ma kuntu qad salaktu fi takhriji maslakal basti, sama saja apakah yang saya lakukan itu pentakhrijannya dengan cara dengan metode bas itu artinya panjang lebar. Itu panjang lebarnya sesuai dengan kadar pembahasan hadis tersebut. Tidak sampai kemudian mengklaim 400 halaman untuk satu hadis, terus dibuktikan juga dan kita bangga kalau memang sampai berarti Syekh Albani akan tentu bersyukur ada generasi penerus. Mudah-mudahan zaman ini adalah zaman ulama atau al-hadis yang muncul di Indonesia. Kita berharap itu. Au tawassut atau pertengahan. Awil ijaz atau ijaz, ringkas saja. Au iktifa bi dzikri martabatil hadis faqat, atau hanya menyebutkan derajat hadisnya saja. Jadi begitu, ada yang panjang lebar, ada yang pertengahan, ada yang ringkas, ada yang cuma menyebutkan sudah sahih, dhaif. Itu saja. Itu memang gayanya beliau. Jadi gitu doang, kita balik. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Gitu doang. Jadi bagi yang baca itu nggak heran, tidak ada yang ajaib, tidak ada yang luar biasa dari penemuan ini, tidak ada yang spektakuler dari penemuan ini. Penemuan apa yang disampaikan Syekh Albani, Syekh Nasruddin Albani, begitu cara beliau. Mungkin sedang kebetulan mendapatkan beliau sedang menyingkat, atau sedang dalam posisi agak sedikit menjelaskan, tapi ada bagian yang panjang lebarnya. Lanjut. Cuma nukil aja. Dan berkenaan dengan cuma nukil saja, nanti kita lihat apakah beliau nukil saja